Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Pak Yulianto selaku dosen teori desain grafis. Saya ingin menjelaskan tentang teori analisis style postmodern. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya, yaitu ada Farah Indah Khumairo, ada Secario Julfiari, dan saya Muhammad Anugrah Anullah. Nah, kemudian setelah kita langsung pada materi seorang filsuf dari keluarga negara Inggris, yaitu John Walford, yang mengatakan bahwa postmodern adalah kecantikan. Oleh karena itu, bagi seniman, modern dan postmodern telah menjadi metafora yang sangat meragukan untuk sistem kepercayaan yang didiskretkan. Kemudian ada juga seorang filsuf dari Prancis yang bernama Jean-Francis Lyotard yang mengatakan, saya akan menyebut seni modern menghadirkan fakta bahwa yang tidak dapat ditampilkan itu ada, untuk membuat terlihat bahwa ada sesuatu yang dapat dipahami dan yang tidak dapat dilihat atau dibuat terlihat. Nah, sebenarnya apa sih postmodern itu? Postmodern adalah sebuah wacana yang mempertanyakan semua kemapanan modern yang memiliki batas, dampak, dan juga perwujudan. Postmodern ini tidak memiliki dampak negatif pada desain grafis pada tahun 1980-an. Banyak orang yang mengira awalnya ini adalah sebuah gaya yang hanya sebuah mix art. Namun pada kenyataan ini menjadi rancangan terbaru dari sebuah desain. Kemudian kita akan melanjutkan pada analisis selanjutnya, yaitu tentang The Guild House ya, yang dibuat oleh Robert Vintori. Selanjutnya akan diterangkan oleh Secario Julfiari. Dipersilakan. Baik, yang pertama ada detail karya. Dari Robert Venturi. Yang pertama bahannya batu bata tanah liat merah. Kolon granit pada bagian tengah portal pintu masuk. Pelat baja berulang pada pagar balkon dan menggunakan media lahan atau tanah. Lanjut, from follow function. Bentuk bangunan yang ditarik menyamping memiliki tugas sebagai fasad bangunan. Bagian depan yang memberikan akses jalan sebagai letak perkotaan guna memberikan kesan pertama seseorang yang melihat. Kedua, bentuk jendela pada bangunan ini disebut dengan selempang persegi dengan posisi menghadap barat daya atau tenggara yang berfungsi sebagai ruang keluar masuknya cahaya matahari dan juga sebagai akses diberikannya pemandangan jalan di bawah. Yang ketiga ada koridor interior dibuat terbuka berfungsi untuk menciptakan ruang yang intim dan informal. Yang keempat ada kolom bundar besar yang diekspos pada pintu dapat berfungsi sebagai stel bangunan dan juga untuk menahan beban dari pelat lantai ataupun struktur bangunan. Next, selanjutnya ada From Follow Fashion, menggunakan tradisi klasik konvensional dan konstruksi sosial. Gaya bangunan didefinisikan sebagai adat yang menjadi kebiasaan dan meyakinkan berdasarkan sudut pandang terkait kebudayaan dan masyarakat. Next, From Follow Meaning, gaya bangunan Guild House mewakili atas penolakan sadar akan cita-cita modernis dan secara luas dikembangkan menjadi gerakan postmodern. Setiap elemen yang digunakan merupakan ornamen dan dekorasi simbolik yang mengangkat filosofi dan dari sejarah bangunan. Lanjut, masa hadir dan penerapan di masa sekarang. Dibangun pada abad ke-20 pada tahun 1960 sampai 1963. Penggunaan jendela dengan bentuk lengkung ataupun membentuk sebuah lingkaran dikembangkan dan divariasikan menjadi lebih modern tanpa menghilangkan gaya klasik dan tampak indah. Next berikut penerapan gaya bangunan. Dan ini adalah gambar-gambarnya. Selanjutnya, Sainsbury Wing National Gallery, London, UK 1991,
by Robert Venturi akan dijelaskan oleh M. Anugrah. Oke, pada bagian kali ini tentang postmodern juga yang dibuat oleh Robert Venturi, yaitu Sainsbury Wings National Gallery London, UK pada tahun 1991. Detail karya yang dibuat oleh Robert Venturi dengan ukuran lahan 120.000 kaki persegi dengan bahan kapur Portland, batu bata, dan juga kaca. Nah, pada from follow function-nya ini terdapat elemen fasad bangunan dibentuk dengan cara yang inovatif, memiliki fungsi untuk menciptakan ritme dan juga harmoni baru pada pengulangan gaya elemen sehingga penggunanya tidak terkesan monoton. Bangunan yang dibuat menjulang tinggi ini memiliki fungsi untuk memperluas, menambah, dan juga ruang pameran. Lantai dan yang di tingkat pada pertama dibangun ruang teater yang mampu menampung kurang lebih 300 pengunjung. Ruang teater ini memiliki fungsi sebagai ruang baca dan juga ruang konferensi. Pada tingkat 0 atau tingkat dasar ini terdapat ukuran huruf berulang di belakang meja resepsionis dan tangga menuju pameran berfungsi sebagai petunjuk nama beberapa tokoh. Kemudian pada pintunya yang dibuat dengan lebar dan juga luas berfungsi untuk kemudahan masuk yang menampung banyak orang dan gaya bangunan pada pintu mampu menjadi sorotan publik. Pada bangunan Sainsbury ini terdapat juga restoran yang menggunakan dinding kaca ukuran besar memiliki fungsi untuk memberikan pemandangan dan cahaya yang masuk. Yang terakhir ada dinding kaca yang menghadap ke gedung Wilkins dan Trafalgar yang dibuat untuk fungsi mengarahkan ke lobi di galeri pameran lantai 3. Pada From Follow Fashion-nya ini diadopsi dari arsitek modernis yang tidak memperlihatkan sama sekali tentang makna budaya maupun konteks. Walaupun sudah dikritik oleh para ahli teori postmodern, tidak ada juga yang tidak memperkenalkan masalah tersebut ke dalam proses perancangan yang pernah diusul. Dirancang oleh terhubung dan dicerminkan bangunan Galeri Nasional William Wilkins pada 1838 sambil mempertahankan identitasnya sendiri sebagai karya arsitektur kontemporer. From Follow Meaning memperceritakan bangunan Galeri Nasional William Wilkins pada tahun 1838 sambil mempertahankan identitasnya sebagai karya arsitektur kontemporer. Ini dibangun dari batu kapur Portland yang sama dan mengamati ketinggian kornais dari aslinya. Biasanya digunakan untuk merangkat yang bermakna secara budaya yang digunakan memecah masalah praktis, dalam hal ini perluasan bangunan neoklasik. Masa hadir dan juga penerapan di masa sekarang. Bangunan ini dirancang oleh arsitek William Wilkins pada tahun 1832 sampai 1838. Telah mengalami banyak peningkatan selama bertahun-tahun untuk mengakomodasi koleksi karya seninya yang kaya. Awalnya menerima karya seni Italia Belanda, namun lambat laun koleksinya bertambah dengan karya seni modern. Kemudian inilah beberapa gaya bangunan yang diterapkan pada Sainsbury Wings. Kemudian ada lukisan Girl Before a Mirror by Pablo Picasso yang akan dijelaskan oleh Farah Indah Humairah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Girls Before a Mirror karya Pablo Picasso. Next, yang memiliki detail karya ukuran 1,62 meter dikali 1,3 meter dengan bahan cat minyak dan juga media kanvas. Next. Selanjutnya ada From Follow Function. Objek gadis di dalam cermin memiliki wajah yang berbeda berfungsi untuk memanipulasikan gambar pada karya yang disengaja terhadap bagian gambar dengan tujuan menuangkan gagasan. Yang kedua, sisi wajah yang digambarkan menggunakan warna cerah dan warna gelap memiliki fungsi sebagai latar waktu. Next. Selanjutnya ada From Follow Function. Lukisan ini memiliki gaya aliran kubis modernis yang dimana terdapat pengulangan dari setiap elemen atau pola gambar. Alasan menggunakan gaya aliran kubis modernis ini adalah untuk memecahkan bentuk wanita.
Komposisi warna yang digunakan merupakan susunan yang rumit yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang mengakibatkan lukisan tersebut disamakan dengan jendela kaca patri. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada from follow meaning, gambar seorang wanita yang terlihat bayangannya di cermin mengungkapkan versi gelap dirinya. Wajah wanita itu telah dibagi menjadi dua bagian, salah satunya disajikan dalam rona ungu yang terang, sementara yang lain dicat kasar dengan cat kuning cerah. Refleksi menawarkan representasi dari cat kuning cerah. Refleksi ini menawarkan dari subjek lain yang dimana dia tampak lebih tua dan wajahnya terlihat cekung, mungkin digambarkan sebagai bentuk kematiannya. Next. Selanjutnya ada masa hadir dan penerapan di masa sekarang. Lukisan ini dibuat pada tahun 1932 dan masa sekarang gaya lukisan ini telah dikembangkan menjadi lukisan abstrak. Beberapa orang menggunakan gaya lukisan ini karena objek gambar yang dihasilkan mampu menyederhanakan bentuk-bentuk elemen lainnya sehingga menghasilkan esensi dari bentuk lain. Dengan adanya gaya lukis ini, semua lukisan memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan bisa digunakan juga sebagai dekorasi rumah. Next. Berikut merupakan penerapan gaya lukisan dari masa sekarang. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Aan. Oke, setelah kami presentasikan dari analisis tentang style postmodern, dari kami kelompok 6 kurang lebihnya mohon maaf atas materi dan juga referensi yang kurang lengkap. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.